Saya setuju dan saya percaya banget bahwa energi itu bisa ditularkan. Oke, energi itu bisa ditularkan. Terenergi dan terenergize gitu kan. Saya juga terenergi dan terenergize loh melihat senyumannya tulus banget gitu kan. Itu menularkan. Ya karena memang energi itu tidak akan pernah habis ya. Teknik elektro, jadi kita pasti tahu, iya kan, E sama MC square, energi itu nggak bisa dimusnahkan gitu, tapi bisa ditularkan, dibagikan gitu. Nah, jadi tapi kuncinya paling penting kalau saya punya prinsip seperti ini, prinsip itu selalu di pagi hari ya. Coba sekarang saya tanya siapa dari kalian yang begitu bangun tadi pagi, mandi pagi dulu? Wah, semua mandi ya, yang benar. Zaman sekarang online ada juga yang nggak mandi nih, nggak kelihatan soalnya. Oke, nah pasti mandi pagi itu aktivitas yang kita lakukan setiap hari ya. Kita mandi pagi, membersihkan kotoran yang nempel di tubuh kita dan seterusnya. Nah lalu kita milih baju nih. Wah hari ini mau ketemu Miss Mary Riana, pakai baju apa ya? Pakai baju yang mana ya? Gitu. Kalian meluangkan waktu untuk memilih baju mana yang mau dipakai. Luangkan waktu untuk dandan. Oke, nah sekarang ada yang penting lagi. Jangan hanya memilih baju apa yang mau dipakai, tapi pilih juga energi apa yang mau dipakai hari itu, semangat apa yang mau dipakai, ya kan? Dan itu harus ditentukan oleh kita. Kenapa? Kalau bukan yang kita tentukan, apa yang terjadi? Kita keluar, kita akan ditularkan. Kalau bukan kita yang menentukan, kita akan ditularkan. Dan kalau kita ditularkan kan tergantung. Kita begitu keluar lebih sering ketemu yang positif atau negatif. Untung-untung kalau semuanya positif gitu kan. Pagi-pagi datang acara ini, kita tertularkan positif. Tapi kan seringkali kita keluar, kita nonton berita, waduh isinya negatif. Wah, jadi kita ditularkan sama orang lain, kan jadi pasif gitu kan. Nah, jadi kenapa nggak kita sendiri yang nentukan, hari ini saya mau optimis, oke? Apapun yang terjadi, selalu saya akan lihat yang baik hari itu. Atau hari ini saya mau bersyukur, oke? Apapun juga sekecil saya syukuri, bersyukur gitu kan. Apapun tentukan. Nah, tapi again, bukan cuma pilih bajunya apa, dalamnya juga. Jadi selalu itu sih, makanya bagaimana memulai hari itu menurut saya penting banget ya, karena saya harus menentukan sendiri daripada saya ditularkan oleh orang lain. Jawabannya pasti pernah ya, karena saya juga manusia biasa. Kalau saya bilang nggak pernah itu bohong namanya, nggak mungkin. Saya juga manusia gitu ya, yang kalau ditolak di PHP-in juga kecewa juga ya kan. Pasti. Oke, dan menurut saya ada titik-titik di mana saya hampir menyerah waktu itu. Karena menurut saya saat yang paling susah itu adalah saat di mana kita udah berusaha, kita sudah mencoba, tapi kita belum merasakan rasanya sukses. Nggak pernah merasakan sukses, itu susah banget. Kalau sekarang kita semua sudah pernah melewati yang dulu dan kita berhasil, ketika kita bertemu yang susah, kita pasti akan mengingat, dulu saya pernah berhasil, berarti sekarang saya juga bisa melalui. Tapi yang paling susah tuh kalau wah udah lakukan tapi mana gitu kan. Dan saya juga pernah mengalami saat itu, saat-saat dimana saya berpikir ini beneran gak ya, apa jangan mimpi saya ketinggian atau saya halu gitu kan, membohongi diri sendiri gitu, dan saya hampir menyerah. Nah tapi pada saat itu saya ingat banget pacar saya yang sekarang jadi suami saya. Jadi dia selalu nyemangatin saya dan dia bilang, biarlah semua kesulitan ini menjadi sebuah cerita yang nanti kita bisa ceritakan kepada anak cucu kita ketika kita sukses nanti gitu. Itu satu kalimat yang sangat sederhana tapi itu selalu kena banget kepada saya. Kenapa? Karena dari dulu tuh ya, saya selalu punya bayangan, ini imajinasi saya sendiri, saya selalu ngebayangin suatu saat nanti kalau saya sudah tua, udah jadi nenek-nenek gitu, saya pengen ngumpulin semua cucu-cucu saya dan saya pengen cerita gitu ke cucu-cucu saya gitu. Tahu nggak, kalian sekarang semua hidup enak karena nenek dulu nggak pernah menyerah. Makanya sekarang kalian bisa menikmati kesuksesan itu gitu. Karena dulu nenek pantang menyerah gitu. Saya selalu ngebayangin gitu cerita ke cucu-cucu. Nah dan untuk saya bisa mewujudkan itu, berarti kan saya harus berhasil. Dan untuk saya bisa berhasil, berarti saya nggak boleh menyerah. Karena kalau saya berhenti di saat saya gagal, ya berarti nggak happy ending dong story-nya. Ternyata berakhirnya di situ gitu. Ya jadi saya selalu ngebayangin, oke nggak apa-apa, ini jadi sebuah cerita. Suatu saat nanti saya pengen cerita ke anak cucu saya gitu. Dan akhirnya itu sih yang membuat saya terus bangkit lagi, karena saya ingin menyelesaikan akhir cerita hidup saya dengan happy ending. Kedengarannya sederhana ya, tapi sometimes hal-hal sederhana yang personal itulah yang membuat kita bangkit lagi dan coba lagi. Yeah. Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis. Yeah.
Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi,